Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat dan jamaah, kita semua senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai dan semakin meridai kita. Jelasnya kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kesempurnaan kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmatnya. Oleh karenanya maka kita menyempurnakan pujian dan kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan janji jaminan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat pada saat-saat yang sangat diperlukan syafaat tersebut, tetapi hanya orang yang bersalawat kepadanya dan memahami arti salawat, mempertahankan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utamakan dalam kehidupannya. Kaum muslimin dan muslimat dan jamaah, dalam kesempatan ini pertama-tama atau sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari orang tua kita, dan kita tahu bersama bahwa baik Jumat dan pengajian ini adalah jadwal beliau, orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Al-Arif Al-Tubi. Namun konfirmasi setelah beberapa kali kita hubungi, maka kemarin siang barulah beliau yang menelpon bahwa sampaikan permohonan maaf dan salam kami kepada seluruh jamaah bahwa kami telah dioperasi atau mendapatkan pengobatan pada mata dan memungkinkan untuk datang memenuhi jadwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan keberkahan dalam hidup akhir-akhir daripada hidup beliau. Selanjutnya malam ini mari kita kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana dalam khutbah Jumat siang tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak ada ajakan, tidak ada seruan yang paling bagus yang bisa mendatangkan, yang bisa
mengarahkan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat kecuali adalah nasihatnya, petunjuknya adalah Al-Quran. Untuk malam ini mari kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar keburukan sifat-sifat yang ada pada orang munafik, pada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, bahwa apa yang ada pada hati dan pikiran orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir itu tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa bahagia ketika mengetahui atau menyaksikan orang-orang beriman dalam keadaan tenang, senang dan tidak mendapatkan kesulitan. Bahkan sampai mereka orang-orang kafir mencari bagaimana supaya orang beriman itu jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mereka juga tahu bahwa untuk mendatangkan kesulitan dan penderitaan bagi umat Islam adalah menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita berbicara di sekitar surah Fussilat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan beberapa di antara keinginan orang-orang kafir yang menginginkan supaya orang beriman pun berubah menjadi kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesan di antara mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir itu sudah punya keinginan untuk menyusahkan orang beriman dan tahu persis bahwa tidak mungkin orang beriman susah dan mendapatkan kesulitan kecuali nanti jauh dari petunjuk agamanya, yakni Al-Quran. Maka dia mengupayakan menyampaikan kepada pengikutnya, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu mendengarkan Al-Quran. Wal ghawfi, dan buatlah pengacauan terhadapnya. Di mana-mana ada Al-Quran dibaca, buat kegaduhan, buat kekacauan, agar supaya orang tidak dekat dan tidak mendekatkan Al-Quran. Dan ini sudah terjadi di awal-awal turunnya Al-Quran. Orang-orang yang datang dari luar Makkah, luar Madinah, dipesan oleh pembesar-pembesar mereka. Bahkan ketika sampai bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, disampaikan kepadanya, kalau perlu tutup telingamu dengan kapas. Jangan kamu coba-coba, nanti kamu tertarik dan nanti kamu ikut mereka. Itu adalah kehinaan, itu perkataan mereka. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi, dan adakan kekacauan. La'allakum taghlibun, agar supaya kalian menang. Mereka orang kafir sendiri yakin kalau mau menang, mengalahkan umat Islam, jauhkan dari Al-Quran. Dalam khutbah Jumat tadi kami menyampaikan mengapa kita selalu berpikir kenapa orang Yahudi punya atau berusaha seperti
Tapi Allah menyampaikan keinginan mereka. Allah menyampaikan tentang apa yang ada dalam pikiran mereka. Tujuannya supaya kita berhati-hati, kita yang bersiap. Kalau sudah tahu keinginan mereka kita jauh dari Al-Quran, maka jangan jauh dari Al-Quran. Kalau kita tahu bahwa mereka menginginkan, ya kita sekarang alhamdulillah terbuka atau di mana-mana semangat untuk membaca Al-Quran. Namun sekali lagi kita berusaha untuk meningkatkan dari membaca, lalu memahami, mengamalkan, mendakwakan dan memperjuangkan. Karena itu adalah kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi ini isyarat kalau orang kafir mau menginginkan seperti itu, jangan kita mengikuti keinginan mereka. Tetapi ingatlah bahwa betapapun orang kafir itu menginginkan kesusahan terhadap orang beriman, bahkan jangankan buat orang beriman, memang yang ingin dihapuskan di dunia adalah agama Islam yang kita cintai. Tapi sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, itu keinginan mereka. Karena itu tidak mungkin. Allah sendiri yang tidak menginginkan cahayanya, agamanya lenyap dari bumi. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi yang berjuang untuk memperjuangkan, mempertahankannya, Allah punya cara sendiri. Maka mengapa diwajibkan untuk orang beriman? Agar supaya ketika hal itu terjadi, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berada pada jalan yang memihak kepada jalan kebenaran. Orang yang senantiasa menginginkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebenaran yang tidak diragukan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika mengikuti mereka, baik yang mengajak ataupun yang diajak, bahayanya kata Allah Subhanahu wa taala adalah walanudhiqanna alladziina kafaru 'adzaban syadida. Orang-orang kafir yang mengucapkan ucapan itu akan mendapatkan siksaan yang sangat keras. Wa yajziyahum aswa alladzi kanu ya'malun. Allah akan berikan siksaan yang jauh lebih jelek, yang jauh lebih buruk daripada akibat yang mereka telah perbuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazaa'u a'da'illah an-nar." Itulah balasan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan orang-orang kafir yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan para pengikutnya atau mereka para pengikut beserta dengan pemimpin-pemimpinnya, balasan yang akan didapatkan adalah neraka atau siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras. Lahum fiha darul khuld. Di dalam neraka mendapatkan tempat tinggal yang langgeng, yang kekal, tidak akan berubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
yang diajak tidak mungkin bisa lepas. Banyak orang mengatakan dia dipercuaikan, ia yang yurida, ia ya ucuai minasara aga, saya manusia biasa, saya orang kecil. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, mereka orang-orang yang mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu akan menyesal dan meminta kepada Allah. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzina adallana. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua kelompok yang telah menjadikan kami sesat. Siapa mereka itu? Minal jinni wal ins, kelompok jin dan kelompok manusia kafir. Naj'aluhuma tahta qadamina, barulah mereka seperti orang berani. Watunna maka coy watunna kaita aga di pauangi aga tona cueli, tapi si senna naita narakai makara, tapi tanian aku bukai parisik ka kulit jadi. Ya, seolah-olah menjadi orang yang pemberani, padahal waktu di dunia mau naisen anu salah aga uleta katosi alena tosiha mayasa. Tidak pernah muncul bahwa kalaupun mereka di atas kita, di atas mereka ada yang lebih berkuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah naj'aluhuma tahta qadamina liyakuna minal asfalin, supaya kami menjadikan mereka berada di bawah atau di kerak neraka. Yang kedua, usaha mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terkecoh pencitraan mereka, masya Allah, seolah-olah membuat kebaikan, menanam kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Maka mari kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang kafir itu berani untuk mengorbankan, menghabiskan hartanya untuk memelihara kezalimannya, untuk memelihara kekafirannya. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, yaitu kafir yang tidak beriman, yang tidak juga menginginkan ada orang lain beriman, berusaha mengeluarkan, menghabiskan hartanya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi berkembangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fasayunfikuna, biarkan mereka menghabiskan, menginfakkan, membelanjakan hartanya. Tsumma takunu alaihim khasra, lalu kemudian muncul atau timbul padanya penyesalan. Ada perbandingan yang sangat bagus untuk kita perhatikan. Musim-musim pencitraan yang seolah-olah itulah yang membuat mata masyarakat kita atau umat Islam sebahagiannya tertarik dengan pencitraan. Mari kita melihat bagaimana sejarah Fir'aun laknatullah. Kalau kita mau membahas, karena sekarang pun ada yang mengatakannya, siapa yang kita mau ikuti kalau bukan penguasa, kalau bukan pemerintah? Dia yang membangun jalanan, dia yang membangun sarana dan prasarana, membangun infrastruktur, sehingga pantas untuk kita mengikutinya. Apa yang dia perintahkan, ucapkan, kita harus ikuti. Ini ada. Mari kita lihat, perhatikan bagaimana Fir'aun
Jelas kalau kita yang sudah dekat dengan agama, yang sudah paham agama pasti mengatakan Musa. Tapi kalau Ustaz Bahtiar Nasir mengatakan saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena Musa itu siapa? Dan Fir'aun itu siapa? Di zaman Fir'aun, tukang sihir dan para penjilat-penjilatnya, orang-orang yang mencari aman daripadanya, ya enak. Apa sih susahnya mengikuti? Apalagi kita mendapatkan keuntungan. Tukang sihir mengatakan ketika diajak lawan sihirnya Musa, dia mengatakan bahwa apa yang kami dapatkan agak runtuh. Nareko menanya, in kunna nahnu ghalibin. Apa jawaban Fir'aun? Innakum laminal muqarrabin. Kamu akan kami jadikan ya orang-orang dekat. Saya jadikan kamu orang-orang dekat. Kami akan berikan fasilitas. Kami akan berikan segala apa yang kamu butuhkan. Orang-orang yang tidak punya iman merasa tertarik, maka tidak banyak yang ikut Musa, yang banyak ikut Fir'aun. Itulah alasan mereka. Fir'aun mengatakan, siapa yang membangun bangunan ini? Saya atau Musa? Siapakah yang menjadikan negeri ini makmur? Saya atau Musa? Tetapi apa yang terjadi? Orang beriman mengatakan Musa mengajak kepada kebenaran, dan Allah sudah jelaskan tidak ada seruan, tidak ada panggilan yang lebih baik kecuali mengajak kepada kebenaran. Maka apapun terjadi, bagaimanapun situasinya, saya harus ikut Musa. Dan orang-orang yang tidak punya iman mengatakan menyambel di makhluk isi salib acoy bawan lo jika pada lo acoy petani alena bangun alena masuk istana, alena masuk bulalan dan seterusnya. Namun apa yang menjadi kenyataan setelahnya? Tidak semua tukang sihir Fir'aun itu ikut terus pada Nabi Musa, pada Fir'aun. Tapi begitu dia telah menghadapi kenyataan, mereka bertanya kepada Musa, siapa? Musa bertanya kepada mereka, siapa yang dulu melemparkan peralatannya, kamu atau kami? Lalu Musa mengatakan, kamu silakan. Mereka melemparkannya. Faidah dia diwalu ma'isiruhum yuhayyal. Maka berubah tali-tali yang mereka sudah persiapkan mencoba dengan sulap atau sihir pada pandangan manusia, seolah-olah itu adalah ular-ular yang hidup, ular-ular yang asli. Lalu fa'alqa Musa asahu, lalu Musa melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa atau berubah menjadi ular dan memakan semua ular-ular ahli sihir atau tukang sihir. Disitulah orang-orang yang menggunakan mata batinnya, pandangan batinnya mengatakan, oh ini bukan sihir. Saya harus menyatakan ini bukan sihir. Maka sebahagian besar dari penyihir Fir'aun sujud menghormat kepada Musa, mengatakan, amantu bi Musa, bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Selanjutnya, resiko beriman
itu dihadapi oleh mereka. Tadi kita menyatakan bahwa surga itu mahal. Surga itu perjuangan, jihad. Surga itu memerlukan kesabaran. Maka yang beriman dari penyihir Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, itu mendapat kecaman. Oke. Amantu lahu qabla an adzana lakum. Apakah kamu mau beriman padahal kami tidak berikan izin kepadamu? Siapa yang memberikan iman? Siapa memerintahkan kamu beriman padahal kami tidak berizin? Ya, orang yang sudah masuk ke dalam hatinya iman yang mengatakan. Jadi ketika diancam, kami akan lauqatiyanna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kami akan potong tanganmu berselang, tangan kanan dengan kaki kiri. Tapi apa jawaban mereka? La daya. Saya tidak punya lagi pilihan. Saya mau kembali kepada Allah Tuhannya Musa. Kenapa? Selama ini kami hanyut, kami sesat. Apapun yang engkau akan putuskan tidaklah menjadi persoalan bagi kami. Dia lagi menguno nak mati tungak baca pernah. Berjuang kami mati, tidak berjuang pasti juga kami mati. Berjuang kami belum tentu mati. Sedangkan tidak berjuang pasti mati, maka kami wajib untuk mengikuti atau berjuang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nabi Musa tidak pernah mengadu sedikit pun, menyatakan sedikit pun keinginannya mengalahkan Fir'aun. Hanya mengatakan ketika sahabatnya mengatakan inna lamudrakun. Kalau orang tua kita menafsirkan ini mengatakan nagaga campur di pikiran natawi dan kalinya disadana romai tentara Fir'aun dimundri ditatoni kasih jerota campur pikiran ini. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla innama ya rabbi sayahdi. Betul nama kala umana Nabi Musa ay campur ditawi manrasa ditawi ditikan ditawi. Apa kata Nabi Musa? Tidak. Innama ya rabbi sayahdi. Allah Tuhanku bersama dengan kita. Dia akan memberikan, Dia akan mengarahkan kita, Dia akan memberikan petunjuk kepada kita. Dari mana keyakinan ini muncul? Dari mana keyakinan ini timbul dari hati Nabi Musa? Itu karena dia telah melaksanakan tugasnya sebelumnya. Tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Tolonglah sesama manusia, maka Allah akan memperhatikan kebutuhanmu. Tolonglah berbuat baiklah kepada sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala melepaskan segala kecemasan di dalam hatimu. Maka nasenin tawe di panaletu koletu sifale silarona capuna dan Nabi Musa, maka dan kai waktu dia yang akan memberikan petunjuk. Turunlah perintah. Wa auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahar. Turun perintah itu kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ini bukan pikiran manusia, ini bukan teori manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur segalanya. Hanya untuk menentukan siapa yang menggunakan matanya, pikirannya, perhitungannya, dan siapa yang menggunakan hatinya untuk meyakinkan dirinya kebenaran pasti
menang. Kebenaran itu pasti pemenang terakhirnya. Kalau tidak di dunia, yakin dan pasti di akhirat. Maka bukan tugas kita mencari kemenangan. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain tidak pernah meminta ya Allah menangkan atas mereka, tapi hanya mengatakan bantulah kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, bantu tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Maka barulah kita mengulangi, kalau sekiranya zaman kita, zaman Fir'aun dan zaman Nabi Musa, siapa yang kita mau ikuti? Yang pencitraankah atau yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk hasil yang maksimal dan sempurna di hari kemudian nanti? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janji-janji itu. Wal akhiratu lil muttaqin, kemenangan terakhir ada pada orang yang bertakwa. Tujuannya pernyataan ini, jadilah orang yang bertakwa kalau mau merasakan kemenangan dan kebahagiaan. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah jadilah orang beriman kalau kalian mau ditolong. Di ayat yang lain surah As-Saff, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Yang lain yang kita yang pasti disenangi adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Fabashshiril mu'minin, dan sampaikan gembira, berita gembira kepada orang beriman. Apa yang harus mendahului adalah lakukan perniagaan, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi jangan tunggu bantuan pertolongan Allah kalau iman kita masih diragukan. Jangan tunggu bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan kalau kita belum bersungguh-sungguh berjuang. Tidak ada arti daripada raga ini, jiwa ini, kalau tidak berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti berarti kalau kita korbankan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, tidak ada arti daripada harta yang kita miliki kalau tidak sepenuhnya kita gunakan, manfaatkan, mendapatkan kebaikan di dunia dan keselamatan di hari akhirat. Itulah yang harus kita perhatikan. Janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan benar, tetapi cara mendapatkannya itulah yang lebih dahulu harus kita perbaiki, kita mantapkan, dan insya Allah itu akan terjadi secara otomatis. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi manusia bertakwa yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang lebih buat kita semua dan memberikan bantuan dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak menduganya. Dan itulah kesenangan hidup di dunia dan insya Allah keselamatan di hari akhirat nanti. Jazakallahu wa iyyakum minal